Saking pengennya mengaji dengan irama, dibuatnya irama pop, irama DJ. Tahu ya Bapak Ibu ya? Kemudian DJ perempuan itu yang pakai jilbab, lengan pendek, celana pendek. Dia buat DJ. Dimainkan dulu DJ, baru dia a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dihidupkan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Dihidupkan lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian ada juga yang pakai biola. Ngaji pakai langgam Jawa tapi diiringi dengan alat musik biola. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi sekarang ini orang sekarang ini otaknya sudah kebablasan semua. Tidak tahu kita bagaimana tuh pola pikirnya. Jadi semua mereka menghalalkan yang tidak pernah dibuat. Ini yang disebut dengan subhat. Jadi subhat-subhat seperti ini tuh selalu mengantarkan kepada yang haram. Sekarang ini lagi rame Pak, lagi rame orang membakar Quran, membuang Al-Quran, merobek Al-Quran, menginjak Al-Quran, menari-nari di atas Al-Quran, lagi rame sekarang. Jadi sekarang lagi rame penistaan terhadap Al-Quran. Terjemahan panjangnya, luasnya, barang siapa yang mempermainkan bacaan Al-Quran bukan dari golongan kami. Barang siapa yang membaca Al-Quran bukan sesuai dengan tuntunannya, bukan dari golongan kami. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam bihima tatimmus salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Wa qala Allahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Puji syukur kehadiran Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Bermunajat kepada Allah, semoga kita yang hadir pada malam hari ini Allah berkahi, Allah limpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Allah jadikan kita orang-orang yang istiqamah dalam kebaikan dan ketaatan dan keberanian. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir husnul khatimah. Tak pula lupa kita berdoa kepada Allah untuk orang tua kita yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan Allah tempatkan di tempat terbaik di sisinya, Allah terima amal ibadahnya, Allah kumpulkan bersama orang-orang yang saleh. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pada malam hari ini kita juga mendoakan kepada guru kita yang berhalangan hadir. Mudah-mudahan Allah sehatkan, Allah kuatkan, Allah istiqamahkan dalam kebaikan dan ketaatan. Dan insya Allah mudah-mudahan di waktu yang akan datang bisa kembali berkumpul bersama Bapak Ibu semua. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di malam hari ini saya ingin angkat satu judul, tapi ini banyak poinnya, tapi kita ambil yang ini saja, yang sesuai. Dalam kitab ini itu disampaikan ada orang-orang yang tidak masuk dalam golongan baginda Nabi Muhammad SAW. Kira-kira sedih tidak kita kalau kita tidak masuk dalam golongan Nabi? Di sini sedih semua, wajah-wajahnya nampak, wajah-wajah sedih. Pernah tidak Bapak Ibu berharap bermimpi bertemu dengan Nabi?
Pernah Pak ya? Pernah ya. Saya berharap sekali bermimpi ketemu Nabi tapi tak dapat. Tapi doakan Bapak Ibu, mudah-mudahan istri saya mimpi dia ketemu dengan Nabi. Itu pilihan tuh Pak. Saya berharap seperti dia bisa mimpi. Mungkin dosa saya lebih banyak mungkin. Dia agak susah ketemu dengan Nabi. Tapi insya Allah bittiba'i sunnatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengikuti sunnah-sunnah Nabi, memperbanyak salawat kepada Nabi, insya Allah Allah pertemukan kelak dan syafaatnya. Amin. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kata Nabi, kata para ulama menulis dan kata kitab, merangkum sekian banyak hadis-hadis. Dari sekian banyak hadis itu dirangkum. Dalam rangkuman tersebut dikumpulkanlah hadis-hadis yang sesuai. Maka ditulislah. Dalam tulisan itu begini. Ada golongan-golongan yang tidak dianggap oleh Nabi sebagai golongan dia. Kalimat itu Nabi sebut dalam hadisnya laisa minna. Jadi kalau Nabi bilang laisa minna, berarti dia bukan dari golongan kami. Nah, ulama dalam kitab tersebut, para ulama mencoba memaknai kalimat laisa minna ini apa? Apa arti laisa minna itu? Kata para ulama, arti laisa minna itu bukan dari golongan kami. Kami di sini siapa? Pengikut baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi tidak mau mengakui orang yang tidak mau mengikuti Nabi. Laisa minna, minna di sini Nabi dan para pengikutnya. Kalau kita nih, insya Allah yang rajin salawat itu pengikut Nabi. Yang rajin menjalankan sunnah Nabi, pengikut Nabi. Maka disampaikan di situ. Ada orang-orang yang bukan dari golonganku, kata Nabi. Dan itu banyak, tidak sedikit. Hadisnya ada 40-an. Jadi kalau 40 berarti banyak. Berapa banyak golongannya? 40 golongan. Nah, kita tak usah bahas semua, karena tak habis waktunya. Tak cukup waktunya. Kata Nabi, laisa minna, bukan dari golongan kami. Diterjemahkan para ulama, siapa mereka? Ada dua. Satu, orang kafir. Karena tidak mungkin orang kafir itu dari golongan baginda Nabi, tidak mungkin. Kenapa? Orang dia kafir. Yang kedua, orang muslim. Nah, ini yang paling tidak kita suka itu yang ini. Yang kedua ini orang muslim. Orang muslim yang dikatakan oleh Nabi bukan dari golonganku, kata Nabi. Dan inilah yang kemudian ingin kita bahas malam hari ini. Di dalam hadis yang pertama kata Nabi, dalam hadis yang pertama, laisa minna man darabal khudud wa syaqqal juyub wa da'a bi da'wal jahiliyah. Bukan dari golongan kami, kata Nabi, hadisnya sahih. Bukan dari golongan kami orang yang mengalami duka. Dan beliau, orang tersebut, meratapi duka tersebut dengan berlebihan. Sangat berlebihan. Sampai merobek-robek baju. Sampai mencakar-cakar badan. Sampai berguling-guling di atas tanah. Wa da'wa bida'wal jahiliyah. Dan dia berdoa dengan berdoanya orang-orang jahiliyah. Nah, kita lihat dulu. Yang pertama, darabal khudud. Yang pertama ini darabal khudud artinya begini. Orang yang bersedih, sangat-sangat bersedih sehingga mohon maaf lupa akan Tuhan. Lupa akan Allah. Nabi sebelum Isra Mi'raj itu sedih apa tak sedih? Yang pertama meninggal siapa? Istrinya. Yang kedua meninggal? Yang kedua meninggal? Pamannya. Ketika meninggal dua-dua ini, Nabi sedih. Dalam surat yang lain Nabi sampaikan, Allah sampaikan, alam nasrah laka sadrak. Artinya apa itu? Alam nasrah laka sadrak. Tidakkah kami, kata Allah, sudah memberikan ketenangan pada hatimu, dalam dadamu? Tidakkah kami sudah bersihkan hatimu? Tidakkah kami sudah berikan ketenangan pada dirimu? Alam nasrah laka sadrak. Wa wada'na laka dzikr fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya dalam setiap masalah itu mesti ada solusi. Ada kesusahan, ada kemudahan. Ada masalah, mesti ada solusi. Ini kaitan dengan kalimat tersebut. Nanti kita sampaikan. Kemudian dalam riwayat yang lain, Nabi diperjalankan
Isra dan Mi'raj salah satu bentuk mukjizat yang kedua yang terbaik setelah Al-Quran. Kata para ulama, Isra dan Mi'raj ini bukan hanya sekedar mukjizat, tapi lebih tepatnya memberikan hadiah dan menghibur baginda Nabi dengan diperjalankannya. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu? Jadi kalau bapak-bapak istri sedang marah, sedang sedih, ajak jalan-jalan. Tapi jangan ke mall. Itulah yang diharapkan ibu-ibu katanya kan. Baik, kembali kepada poin tadi Bapak. Nah, kembali kepada poin tadi. Apa maksudnya? Allah tidak menginginkan Nabi melakukan perbuatan yang tidak disuka. Tapi karena Allah tahu bahwa ini adalah Nabi, Nabi tidak mungkin melakukan perbuatan yang tidak disukai oleh Allah. Hanya saja, satu ketika Nabi berjalan. Ketika Nabi berjalan, Nabi lihat seorang perempuan sedang berada di kuburan, menatapi meninggalnya sang suami dengan berguling-guling di atas tanah. Keluar hadis Nabi. Muncul Nabi katakan dalam hadisnya, kata Nabi, la'anallah zawaratul kubur. Kata Nabi, terlaknatlah wanita-wanita yang ziarah kubur. Jadi sehingga muncul ayat itu, hadis itu muncul, itu sebab urutnya, sebab keluarnya gara-gara itu. Dan ada kaitannya dengan itu. Di dalam hadis yang ketiga kata Nabi, la taqumu as-sa'ah hatta tara man daraba al-khudud. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai kalian akan melihat orang-orang akan menangis sejadi-jadinya, bersedih sejadi-jadinya. Nah, sampai seperti yang dikatakan Nabi dalam hadisnya itu, tidak akan terjadi hari kiamat sampai kita melihat orang meratapi kematian itu atau mengalami kesedihan dan duka itu sangat-sangat ekstrim. Sampai ada orang yang mohon maaf berteriak di tengah jalan, suami aku mati, tolong, misalkan begitulah. Ada itu Pak, ada bukan tak ada, ada. Sampai merobek baju, sampai dia katakan, tidak lagi saya tidak penting bagi aku hidup lagi, karena tidak ada lagi yang mengawankan aku di muka bumi ini. Nah, itu berlebihan tuh. Seakan-akan Tuhan tak ada. Itu Allah tak suka itu, Allah benci sekali itu orang seperti itu. Nabi sangat mengecam perbuatan demikian. Itu yang dimaksud oleh Nabi. Yang dimaksud oleh Nabi itu yang seperti itu. Sampai-sampai Nabi katakan, laisa minna man darabal khudud. Bukanlah dari golongan kami, kata Nabi, orang-orang yang suka berduka atau yang sedang berduka tapi berlebihan dalam dukanya. Apakah Nabi salah kalau ada Nabi salahkan kalau ada orang yang bersedih menangis? Tidak, Nabi tak salahkan. Karena Nabi sendiri bersedih. Nabi pernah lihat Aisyah bersedih. Nabi pernah melihat Abu Bakar bersedih. Utsman bersedih, Umar bersedih. Ketika Siti Aisyah difitnah itu bukan sedihnya bukan main. Sampai air mata itu tidak keluar lagi. Fitnahnya Abu Ubaid bin Salul itu terhadap Siti Aisyah. Oh, itu sampai air matanya Siti Aisyah ini sampai nggak keluar. Hanya saja Siti Aisyah tidak berguling-guling. Tidak mencium kaki Nabi. Sangat tidak melakukan perbuatan yang tidak disukai oleh Islam. Karena Siti Aisyah sadar bahwa Siti Aisyah masih punya Allah. Sampai-sampai ketika surat itu turun, surat An-Nur ayat 1-9 turun, apa kata Abu Bakar? Berterima kasihlah kepada Nabi Muhammad yang telah membebaskan dari permintaan dia, Allah membebaskan masalahmu. Apa jawaban Siti Aisyah? Aku tidak akan berterima kasih kepada Muhammad, aku berterima kasih kepada Allah. Coba, itu Nabi gitu kan? Karena dia tahu yang membebaskan itu bukan Nabi Muhammad, yang membebaskan itu Allah. Dalam surat itu Pak, itu tentang penghinaan dan pelecehan terhadap wanita-wanita solehah. Jadi Bapak Ibu laki-laki kita semua ini, haram bagi kita nih, kalau ada perempuan berjilbab, bercadar, baik dia, kita lihat, jangan pernah caci maki. Bahkan tak baik pun kita tak boleh caci maki. Itu kalimat itu Allah turunkan. Ketika ada orang yang melecehkan Siti Aisyah, ayat itu kemudian untuk semua. Bukan hanya untuk Aisyah saja. Awal turun memang untuk Siti Aisyah, tapi kemudian dipakai untuk semua. Hikmahnya untuk semua. Sampai Nabi saja ditegur oleh Allah. Dibebaskan masalah kasus tersebut. Karena Aisyah tahu, seberat apapun yang dialami, dia masih punya Allah. Maryam, kurang berat apa Pak? Hamil tanpa suami. Sekarang Bapak Ibu lihat, ada enggak orang hari ini hamil tanpa suami? Banyak. Perbedaannya satu saja.
Kalau Maryam hamil tanpa suami, ya kan? Kalau perempuan sekarang hamil tanpa suami juga. Perbedaannya, Maryam tidak pernah disentuh, perempuan sekarang marriage by accident. Bahkan ada yang nggak nikah itu, hamil duluan, nggak nikah dia, digugurkannya. Itu lagi tren sekarang. Jadi lagi tren sekarang itu orang sudah hamil dia, jadi langsung digugurkan. Apa namanya? Abakalaha. Ini ada lagu tuh. Apa namanya itu? Ana Iyusuke. Astagfirullah wa atubu ilaih. Kemudian kalimat selanjutnya, syaqqal juyub. Sampai dia merobek-robek bajunya. Yang tidak diinginkan oleh Nabi itu adalah berlebihan. Ingat kalimat ini berlebihan. Bapak Ibu bersedih silakan, memecah gelas jangan, menumbuk dinding jangan, menumbuk lemari jangan, menyakiti badan jangan, tak makan seumur hidup jangan. Apalagi? Pecahkan piring jangan. Apalagi kalau piring tetangga yang kita pecahkan jangan. Apalagi sudah rumah ngontrak, kemudian berkelahi suami istri, dihancurkannya rumah orang itu tadi. Itu penjara itu, Pak. Penjara. Jadi yang maksud Nabi, jangan kalian berlebihan. Tapi kalimat yang ketiga itu Nabi katakan mereka berdakwah, berdoa kepada Allah dengan dakwal jahiliyah, seperti doanya orang jahiliyah. Ini yang perlu kita garis bawahi. Gimana doanya orang jahiliyah? Ya Allah, aku sudah sakit hati sekarang. Pokoknya aku tak mau tahu kau hancurkan dia. Itu namanya dakwal jahiliyah. Berdakwah, berdoa kepada Allah tapi dengan nafsu. Berbeda ketika kita dalam kondisi yang terbaik. Bolehkah seorang muslim mengajukan doa kepada Sang Pencipta untuk menghancurkan saudara muslim yang lain? Sebagian ulama mengatakan tercela, perbuatan tercela. Ustaz, aku sudah disakiti sama dia, Ustaz. Aku berdoa kepada Allah. Ini orang doanya orang doaul mazlum mustajab. Kan begitu, doanya orang yang terzolimi itu kan pasti mustajab. Jadi karena dia manfaatkan gitu. Karena saya terzolimi, Ustaz, saya berdoa, Ustaz. Pokoknya semoga keluarga dia hancur. Gitu. Itu tidak boleh, Bapak Ibu. Tidak boleh. Tidak boleh kita berdoa yang tidak baik untuk saudara-saudara kita. Tapi dia sudah berdoa, sudah menghancurkan rumah tanggaku, Ustaz. Apakah doa itu harus untuk yang tidak baik? Kita berdoa yang tak baik itu jarang Allah kabulkan. Bahkan Allah tidak mau kabulkan. Nah, itu yang hadis yang pertama. Sangat dibenci oleh Nabi. Bahkan Nabi mengatakan bukan dari golonganku orang yang bersedih, berduka, tapi mereka berlebihan dalam sedihnya, berlebihan dalam amarahnya, berlebihan dalam dukanya, sampai tak mau makan, sampai mengatakan lebih baik aku mati daripada harus hidup sendirian, dan lain sebagainya. Bapak Ibu, itu sudah salah perbuatan itu. Maka kuncinya as-sabru, bersabar. As-sabru minal iman. Sabar itu bagian daripada iman. Makanya Allah katakan wasta'inu bis-sabri was-salah. Kalian kalau punya masalah, kata Allah, sabar, datang kepada Allah. Apapun itu masalah, mesti ada solusinya setelahnya. Baik. Kemudian hadis yang kedua, orang yang tidak masuk dalam golongan baginda Nabi Muhammad SAW. Laisa minna man lam yataghadna bil Qur'an. Bukan dari golongan kami siapa yang mengerti ilmu Al-Quran, ilmu tajwid, pandai membaca dengan irama, tapi mereka tidak menggunakannya, mereka tidak mengaplikasikannya, mereka tak menggunakan tajwid, ilmu tajwid dalam baca Qur'annya, bukan dari golongan kami. Uniknya, sekarang itu justru kebablasan. Saking pengennya mengaji dengan irama, dibuatnya irama pop, irama itu. Kemudian DJ perempuan itu yang pakai jilbab, lengan pendek, celana pendek. Dia buat DJ. Dimainkan dulu DJ, baru dia a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dihidupkan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Dihidupkan lagi. Kemudian ada juga yang pakai biola. Ngaji pakai langgam Jawa tapi diiringi dengan alat musik biola. Jadi sekarang ini orang sekarang ini otaknya sudah kebablasan semua. Tidak tahu kita bagaimana tuh pola pikirnya. Jadi semua mereka menghalalkan yang tidak pernah dibuat. Ini yang disebut dengan subhat. Jadi subhat-subhat seperti ini tuh selalu mengantarkan kepada yang haram. Tapi kalau tidak ada yang komplain, nah
ulama, majelis ulama tidak komplain misalkan. Tidak ada yang protes, itu dianggap kelak ke depan itu dianggap sesuatu yang benar. Kita ambil contoh ya, paling sederhana. Setiap masjid membaca surat apa? Surat? Bukan. Sajadah. Itu kalau tidak dikasih penjelasan, besok sampai generasi 20 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang, dianggap wajib itu. Itu dianggap wajib. Kenapa? Hampir semua masjid. Jadi seolah-olah orang bilang itu surat sajadah itu wajib. Dan cuman itu saja. Nah, ada surat sajadah, ada ayat sajadah. Kedua-dua ini dibaca, tetap harus sujud. Tetap harus sujud. Kedua-duanya. Jadi mau yang panjang kayak mau yang pendek sama. Uniknya, kita baca yang panjang saja kan. Memang fadilahnya betul keutamaan, tapi itu sunnah. Sunnah. Lebih sunnah mana? Lebih wajib mana? Pak salat pakai surat yang pendek, di belakang ada nenek-nenek, atau pakai surat sajadah ngambil sunnahnya tapi di sana ngerutu semua. Itu dikecam sangat sama Nabi. Sangat dikecam sama Nabi. Dan itu disampaikan, di mana-mana disampaikan. Tapi bagi yang mau melaksanakan silahkan, tidak ada masalah. Hanya saja sesekali ganti dengan surat yang lain. Biar nanti pas generasi selanjutnya tidak menganggap itu wajib. Kalau seperti yang tadi, Ahmad Dhani, kemudian DJ tadi, kemudian yang melakukan dengan biola tadi, tidak ada yang komplain, tidak ada yang protes, maka ke depan mengaji dengan hal tersebut biasa. Masih ingat kasus ketika kakak kelas saya, bukan kakak kelas, abang kami, abang angkatan dalam HMI itu, dipanggil ke negara, ke istana negara, membaca Al-Quran dengan langgam Jawa. Yang lagi heboh waktu itu. Itu kakak angkatan kami di HMI, Himpunan Mahasiswa Islam itu. Dia nyanyi itu dengan langgam Jawa. Ketika ngaji dengan langgam Jawa, itu protesnya banyak. Sekarang bukan dengan langgam Jawa lagi, dengan irama pop, dengan irama DJ. Coba bayangkan. Oh, itu penghinaan sekali itu. Penistaan terhadap agama. Jadi kembali kepada poin. Itu kalau tidak ada yang komplain, majelis ulama tidak protes atau tidak memberikan kecaman, maka dianggap besok itu biasa. Jadi orang sekarang itu pelecehan terhadap Al-Quran itu mainan. Sekarang ini lagi rame Pak, lagi rame orang membakar Quran, membuang Al-Quran, merobek Al-Quran, menginjak Al-Quran, menari-nari di atas Al-Quran, lagi rame sekarang. Jadi sekarang lagi rame penistaan terhadap Al-Quran. Dianggapnya Al-Quran itu kitab biasa, buku seperti buku biasa. Dibakarnya, dirobeknya, disiramnya, dibuangnya, diinjaknya, menari-nari di atas Al-Quran tuh tak pakai busana. Seorang wanita tanpa busana sehelai benang pun berjoget dia di atas Al-Quran tuh Pak. Sekarang kita ini umat muslim Pak, dengan Quran tuh betul-betul harus berpegang teguh. Harus. Kenapa? Kalau kita umat muslim tidak berpegang teguh dengan Al-Quran itu, pertanyaan pertama, siapa yang akan berpegang teguh dengan Al-Quran? Yang kedua, mau selamat apa tidak? Itu bahasanya. Maka Bapak Ibu, oleh para ulama, Syekh, kita lihat Syekh Maliki, siapa namanya itu ya? Sayyid Maliki Al-Hasani Al-Makki, pengarang kitab Al-Mabahis, Al-Mabahis fi Ulumil Quran. Dia ngarang kitab Al-Qawaid fi Mabahis Ulumil Quran itu, tinggal di Mekah, ulama bermadzhabkan Imam Syafi'i atau mazhab Syafi'i, menuliskan kitab tentang kaidah-kaidah Al-Quran. Dalam tulisan beliau itu ada dua. Ada persoalan tentang lahan. Ada namanya kaidatul lahan. Kaidah tentang permasalahan tentang salah membaca Al-Quran. Jadi lahan itu salah dalam baca Quran. Dan itu ada dua. Ada lahnul khafi, ada lahnul jali. Ada salah yang fatal, ada yang tak fatal sama sekali. Misal, Bapak Ibu baca, cuman mat panjang pendeknya salah. Nah, itu masuk dalam kategori kesalahan yang tidak fatal. Tapi kalau makharijul hurufnya yang salah, itu fatal banget. Nah, sampai di sini paham Bapak Ibu ya. Maka Bapak Ibu, kata para ulama, hukum menggunakan ilmu tajwid dalam baca Quran wajib. Hukum mempelajarinya sunnah muakkadah. Nah, coba bayangkan. Sampai-sampai Nabi kata, kalau ada orang baca Quran, mengerti dia ilmu tajwid,
tapi kemudian tidak dia gunakan dalam membaca Al-Quran, bahkan bukan dari golongan kami. Terjemahan panjangnya, luasnya, barang siapa yang mempermainkan bacaan Al-Quran bukan dari golongan kami. Barang siapa yang membaca Al-Quran bukan sesuai dengan tuntunannya, bukan dari golongan kami. Ini bukan berarti kita mengecam orang yang tadi kita sampaikan itu bukan dari golongan kami. Kemarin saya sudah sampaikan di sini juga, ada perempuan namanya Kumaila kan. Sudah Bapak Ibu lihat di Google ya, cari saja Kumaila itu. Dan Ade Armando dan The Gang itu mereka sudah sangat melecehkan Al-Quran. Sudah sangat melecehkan Al-Quran. Dibilangnya Al-Quran itu kitab porno, kitab teroris, mengajarkan kekerasan, kemudian dianggap kitab yang tidak intoleran dan lain sebagainya. Mereka sampaikan di situ cerita-cerita dongeng. Nah, itu mereka sampaikan pelecehan terhadap Al-Quran. Itu orang Indonesia yang sebelumnya dia ngaku sebagai seorang penghafal Quran. Kemudian karena dia berani menyampaikan demikian, banyak yang mengundang dia dalam podcastnya, Pak. Sekarang lagi tersebar itu perempuan itu. Baik, kembali kepada poin. Laisa minna man lam yataganna bi man lam yataganna bil Quran. Jadi Bapak Ibu, kalau kita punya ilmu di akhir zaman ini, kata Nabi, orang punya ilmu tapi tidak menampakkan ilmunya, maka dia bukan dari golongan Nabi juga. Hukum menampakkan keilmuan di akhir zaman yang sesuai dengan atau yang baik, yang sesuai dengan keimanan, wajib. Jadi Bapak Ibu ini pakar dalam baca Quran misalkan, pandai tahsinnya, itu wajib untuk menampakkan ilmu itu. Maksudnya apa? Mengajarkan ilmunya kepada mereka. Itu hukumnya wajib. Karena di akhir zaman itu, Pak, orang berilmu yang beneran itu diangkat satu-satu. Mati, dicepatkan matinya. Nah, berarti kami tak perlulah kalau mau biar mati lama jangan berilmu, Pak Ustaz. Bukan begitu, salah paham itu. Takutnya kalau kami berilmu mati cepat, Pak Ustaz. Bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah orang yang berilmu dan berakhlak dan baik sesuai dengan yang Allah inginkan, itu Allah matikan cepat. Jadi kita perlu juga kita jadi orang baik. Tapi perlu juga kami jadi orang gak baik, Ustaz. Biar kami umur matinya panjang. Enggak juga. Kalau udah takdirnya mati juga mati juga. Mau panjang nggak panjang kan kita nggak tahu. Karena rahasia kematian itu tadi. Nah, jadi Bapak Ibu kembali kepada poin. Kenapa kita mengatakan demikian? Imam Nawawi Bapak Ibu dalam kitabnya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran itu, kalau dikaji kitab itu, At-Tibyan itu banyak sekali kita temukan hari ini kejadian itu nyata betul itu. Saya pernah ceritakan di beberapa masjid itu ada orang-orang dengan Al-Quran itu, Pak, memang dijual belinya betul. Karena dia hafal Quran, itu dia perjual belikan. Aku sudah hafal 30 juz. Aku belajar ini bertahun-tahun. Kau hargai aku cuma 2 juta. Coba bayangkan. Itu penghinaan terhadap Al-Quran itu. Artinya mengukur dunia itu dengan, mengukur Al-Quran itu, akhirat itu dengan dunia. Sekarang Bapak Ibu bayangkan tuh. Ada orang berilmu, mohon maaf ya, jangan tersinggung. Ada orang berilmu. Kemudian ada orang yang mengundang dia untuk datang dalam konteks keilmuan dia. Dia sampaikan demikian, itu beda tipis dengan orang yang tadi itu. Itu yang disebut oleh Ali bin Abi Thalib itu ulama dunia. Ulama dunia kata dia. Ulama dunia. Dan itu ada. Kata Imam Nawawi itu menukil daripada atau mensyarah daripada hadis baginda Nabi, liyusiba. Dengan ilmu itu liyusiba minhud dunia, untuk mengambil dunia. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kembali kepada hadis selanjutnya, kata Nabi di dalam Al-Quran, di dalam hadis Nabi tentang hadis qudsi itu, ada orang-orang yang mempelajari Al-Quran itu memang bukan untuk Allah. Yang membaca Al-Quran itu bukan untuk Allah, itu ada. Tapi untuk dipanggil qori. Nah, ini saya tidak ada kaitannya dengan MTQ ya. Perlombaan MTQ dan lain sebagainya. Hanya saja, ini garis bawah buat kita semua. Hanya saja setiap orang tua yang punya anak yang mengikuti perlombaan MTQ, tolong bersihkan hati anak-anak. Hari ini, jangan tersinggung, hari ini orang ikut lomba MTQ bukan untuk membersihkan hati, untuk unjuk gigi. Itu ya, dan itu disampaikan oleh Nabi di dalam hadis qudsinya. Fima qara'tal Qur'an, untuk siapa engkau baca Quran? Kata Allah, kata hamba tadi, qara'tul Qur'an fika, aku baca Quran itu untuk Allah. Kemudian apa kata Allah? Wa yaqulullahu ta'ala kadzabta wa taqulul malaika kadzabta. Allah dan malaikat bilang ente dusta. Qara'tul Qur'ana liyuqalu qari'an. Engkau baca Quran, engkau pelajari Quran biar engkau dipanggil qori, biar engkau dipanggil hafiz. Kau hafal Al-Quran 30 juz biar orang panggil Anda hafiz. Maka sekarang banyak orang pakai gelar Al-Hafiz. Saya kasih tahu Bapak Ibu, pertanggungjawaban di akhiratnya berat. Sangat-sangat berat.
Hari ini lebih banyak orang yang hafal Quran ketimbang yang mengerti Al-Quran. Itu sangat-sangat. Hafal Quran nak, hafal. Berapa juz? 30 juz nak. Diumrohkan oleh salah satu travel. Diumrohkan oleh salah satu travel di Pekanbaru ini. Sampai sono ngapain? Sholat di kamar, main HP, telepon-teleponan dengan pacarnya di Indonesia. Nah, coba bayangkan. Itu hafal 30 juz. Saya bilang sama ownernya, besok jangan cari yang kayak gini lagi. Malu kita. Nah, coba bayangkan. Dan itu banyak Pak. Itu yang disampaikan oleh Imam Nawawi tadi. Orang dengan Al-Quran itu mereka jual untuk mendapatkan sesuatu. Sebelum dia berangkat apa dia kata? Pemilik travel, kalian serius gak sih mau umrohkan saya? Kata dia. Dengan gaya sombongnya berkata begitu. Saya ini hafal Quran, kalian serius gak mau mengumrohkan saya? Nah, coba bayangkan dengan gaya seperti kesombongannya seperti itu. Ini bukan tak banyak Bapak Ibu. Banyak sekali orang-orang yang hari ini. Itu yang kita, sebenarnya kita bukan menyalahkan mereka yang sangat tidak Pak. Kita tidak menyalahkan. Hanya saja perlu diluruskan niatnya atau diingatkan. Karena yang kita takutkan yang muncul itu para penghafal Quran. Sekarang ini semua universitas menyediakan beasiswa para penghafal Quran. Yang kita takut mereka lomba-lomba cuma cari beasiswa sampai jadi mahasiswa pacaran dia. Kita yang sakit tekanan batin Pak. Baik, kembali kepada Quran. Saya tak bahas masalah Quran itu panjang lebar. Kalau panjang kita bahas habis Pak. Itu juga tidak selesai-selesai itu Pak. Seorang ulama bernama Fahmi Salim itu menuliskan buku tebalnya itu 600 halaman. Itu tentang studi Al-Quran aja semua. Kerancuan tentang Al-Quran yang hari ini tersebar di kalangan umat muslim itu. Bagaimana cara mereka merusak kita itu. Baik, itu yang kedua. Hadis yang ketiga kata Nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna man tashabbaha bi ghairina." Ah, ini dia Bapak Ibu. Ini masuk poin kita nih. Kata Nabi, bukan dari golongan kami siapa yang menyerupai yang selain kami. Budaya Eropa itu di Indonesia dari 1926, 1927, lebih tepatnya 1930 budaya Eropa masuk ke Indonesia. Yang pakai pakaian celana pendek bagi perempuan itu budaya Eropa. Yang terbuka tank topnya itu budaya Eropa. Biar Bapak Ibu tahu budaya Eropa itu baru berubah juga itu pada tahun-tahun begitu juga. Dulu wanita Eropa kalau nampak pahanya dari lutut ke bawah mereka risih. Nampak paha saja mereka risih. Jadi mereka tutupi sampai di bawah lutut. Disuruh pakai, pernah ada seorang pemuda itu melakukan testimoni. Ditanyakan kepada perempuan Eropa itu mau enggak berpakaian tank top. Cuman tank top aja. Pakai celana pendek, tidak mau dia. Apa mereka katakan? Itu bukan budaya kami. Gitu. Tapi sekarang di sana begitu budaya Eropa, diadopsi oleh Indonesia. Mohon maaf Pak, saya tidak menyalahkan artis, tapi memang begitu harus itu. Kenapa gitu? Yang bawa itu orang-orang seperti itu Pak. Yang membawa budaya Barat itu ke situ artis itu. Mereka ciuman tengah jalan, mereka ciuman di atas panggung. Itu yang ditonton oleh anak muda kita hari ini. Itu budaya Barat. Yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu, laisa minna man tashabbaha bi ghairina. Kalau kita mengikuti peradaban Barat itu rusak kita. Makanya bahasanya dalam perang pemikiran itu disebut dengan westernisasi. Kebarat-baratan. Setelah Barat datang kita diinjak-injak lagi sama Eropa. Namanya Koreaisasi. Budaya Korea. Joget-joget Pak, laki-laki, perempuan joget-joget di atas panggung. Pakai celana pendek. Coba lihat. Dan itu mohon maaf itu sangat-sangat menjual. Jadi perempuan-perempuan yang buka aurat itu Bapak Ibu mohon maaf mereka tampil dengan membuka aurat itu sebenarnya yang dijual bukan suaranya. Tapi yang dijual auratnya. Karena daya tariknya di situ. Jangan tersinggung ya Bapak Ibu ya. Karena perempuan itu paling mudah untuk dijual. Kita lihat Bapak Ibu ya, SPG. Ini jangan tersinggung ya yang punya anak di SPG. Coba lihat SPG mobil. Wih, pakainya bukan seksi lagi Pak. Kalau bisa mata nih keluar nih untuk mencari tahu. Coba bayangkan. Artinya apa? Saking mohon maaf. Masuk kita ke tempat dia dari mobil itu. Yang dijual itu apa? Bukan mobilnya Pak, SPG-nya. Coba Bapak Ibu datang ke Jakarta itu apa namanya itu? Ada hari tertentu untuk pameran di Jakarta itu. Apa namanya? Ya maksudnya nama pamerannya apa? Expo atau apalah pokoknya gitu. Itu Pak, yang di depan tuh mereka pasang pada SPG itu. La ilaha illallah. Saya bilang sama kawan saya, besok kalau kita masuk ke sini lagi, keluar iman kita sudah nih. Hafal-hafalan hilang semua nih. Ini kita keluar, tak usah masuk. Coba bayangkan Pak. Kenapa itu dijual? Itu ya. Makanya mohon maaf, ada konsep Miss Universe, tahu ya Miss Universe Bapak Ibu ya. Yang dijual beli, yang diperjualkan dalam Miss Universe itu apa? Aurat perempuan. Coba bayangkan, aurat perempuan. Baik,
Nah, sekarang Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan, ada sekelompok orang yang mengikuti budaya barat yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Apa contohnya? Valentine. Besok tanggal 14 hari Valentine. Sampaikan kepada anak-anak Bapak Ibu semua, mau yang sudah tua, mau yang masih muda, mau yang anak-anak, nggak usah ikut-ikutan. Valentine itu nama orang. Nama orang. Yang mati dihukum gara-gara menentang pemerintah. Kata pemerintah, orang askar-askar, militer-militer tidak boleh nikah. Nikah juga dia. Kemudian diperingatilah oleh seorang wanita yang pernah mendapatkan surat dari Valentine tersebut dari penjara. Apa peringatannya? Diperingatilah namanya Hari Valentine. Hari mengingat wanita yang tersiksa karena kasih sayangnya. Atau disiksa karena rasa cintanya kepada manusia. Siapa dia? Katolik. Beragamakan. Nah sekarang orang Indonesia ikut-ikutan. Muslim pula lagi. Berjilbab pula. Aku. Will you marry me? Atau Bapak Ibu ya? Will you marry me? Apa artinya itu? Maukah engkau menikah denganku? Kata dia. La ilaha illallah. Itu istri kedua itu. Coba bayangkan. Itu Pak, mohon maaf, man tasyabbaha biqaumin, kata para ulama, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, kata Allah. Kata Nabi, yang mengikuti perbuatan demikian mereka sama dengan itu. Dan itu budaya barat. Sebenarnya juga bukan budaya barat. Baru kemudian diangkat menjadi sebuah tradisi ketika diperingati. Hanya saja sistem kemanusiaan ketika itu muncul, orang-orang yang mencoba mengangkat kemanusiaan, ingin mengangkat cerita Valentine, diperingatilah di seluruh dunia. Sekarang saya sampaikan sama Bapak Ibu, itu perang pemikiran. Tahu maksudnya apa? Perang pemikiran. Perang budaya. Ada tak budaya Indonesia ini sampai ke sana yang harus diperingati seluruh dunia? Kenapa budaya mereka yang diperingati? Uniknya orang Indonesia ikut. Ketika diharamkan oleh seseorang atau orang yang alim, oleh para ulama, muncul orang-orang munafik yang mengatakan, kok cuman berkasih sayang saja kok diharamkan? Masalahnya berkasih sayang dengan siapa? Dengan pacarnya kok, itu kan haknya dia. Lu pacaran hukumnya apa? Bapak Ibu, apa hukum pacaran? Sekarang tanya sama anak-anak Bapak Ibu di rumah nanti, ya pacaran nggak dia? Kalau pacaran langsung doakan putus kau nak. Kata anaknya, kalau Bapak Ibu doakan aku putus dengan dia, aku keluar dari rumah nih. Ujung-ujungnya nikah lari. Karena orang tuanya tak terima, karena orang tuanya sedih dengan anaknya nikah lari, iyalah nak, mak izin kau pacaran dengan dia. Selesai. Kata anaknya, alhamdulillah, diizinkan juga aku pacaran. Gitu. Orang tua zaman sekarang tak berani sama anak, Pak. Anaknya pacaran, pokoknya terserah nak, kalau kau pacaran, jangan sampai kalian hamil luar nikah ya. Kalau enggak kalian ku nikahkan sekarang. Begitu cara ngancamnya. Salah Pak. Mau mati kau matilah. Mau keluar dari rumah keluarlah. Jangan pacaran. Masuk rumah ini haram pacaran. Begitu Pak. Sekarang ini udah biasa kan pacaran. Coba lihat anak sekolah kita. Mohon maaf anak-anak SMA tuh. Boncengan Pak. Sudah kayak suami istri. Ramadan saya keluar dari rumah. Habis mau ngisi kajian subuh di Nurul Yaqin. La ilaha illallah. Tak terjawab lagi Pak. Begini ya. Apa namanya? Asmara subuh. Ini asmara subuh, asmara sahur. Coba bayangkan Bapak Ibu. Asmara maghrib lah terserah. Maghrib atau apa kan Bapak Ibu. Ya Allah. Artinya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Saking daruratnya sekarang. Makanya saya sampaikan di beberapa tempat Bapak Ibu. Kita ini, terkhusus Riau ini, itu sedang darurat 5 hal. 5 hal kita daruratnya sekarang itu. Darurat LG, darurat narkoba, darurat minuman, darurat akhlak. Yang terakhir itulah darurat pacaran tadi, perzinahan itu tadi. Itu bukan darurat lagi tuh, dah darurat banget. Orang sekarang nggak punya rasa malu sekarang, dah nggak ada rasa malunya, nggak ada rasa malu sama sekali. Urat malu putus, semua putus sekali sekarang. Nah itu Bapak Ibu. Dan perhatikan baik-baik. Apa yang diinginkan dari Valentine Days ini atau hari Valentine ini? Ternyata yang diinginkan dari hari Valentine ini cuma satu. Merusak daripada nilai-nilai keislaman. Dan mereka masuk. Kalau Valentine Days, hari Valentine ini mereka rayakan bukan Islam, silahkan. Itu tak urusan kita. Tapi ini masalahnya dalam agama kita.
Yang kita mengikuti budaya mereka. Anggaplah ini budaya. Kalaupun bukan budaya sudah salah lagi. Sementara kalau itu budaya juga salah. Apalagi kalau ini bukan budaya. Makin salah, Pak. Dan hari ini menjadi hari dunia. Valentine Days itu menjadi hari dunia. Diperingati oleh seluruh dunia. Kasih bunga. Kasih coklat. Nah, kan? Pokoknya kasih cincin. Uniknya lagi ada bapak-bapak kasih sama pasangan baru dia. Istri di rumah tak dikasih makan, istri orang dikasih makan. Na'udzubillahi min dzalik. Nanti ada kaitannya itu Bapak Ibu. Baik, itu hadis yang keberapa tadi itu? 1, 2, 3. Dia 40 banyak kali. Baru 3 baru. Satu lagi terakhir sebelum kita tutup. Dia banyak. Kemudian Nabi lanjut hadis tadi. La tashabbahu bil yahud. 1. Jangan kalian menyerupai orang Yahudi. Wala bid nasara. Dengan begitu juga orang-orang Nasrani. Coba bayangkan. Tidak boleh Pak kita menyerupai Yahudi, menyerupai Nasrani. Tak boleh. Menyerupai dalam hal apa? Misal Yahudi itu punya karakter. Karakter Yahudi itu yang paling terkenal hari ini. Dari dulu sampai sekarang pembangkang. Itu pembangkang. Bapak Ibu, sekarang terkait Yahudi, saya ingatkan sedikit agak melenceng. Jangan lengah dengan persoalan genjatan senjata. Amerika itu, di belakangnya Amerika itu kan Donald Trump. Donald Trump ini, itu simbol Islamfobia, anti-Islam. Di belakang Donald Trump itu semuanya orang Yahudi. Semua orang Yahudi di belakang Donald Trump yang mendukung perjuangan Israel. Dan Israel sekarang yang ada di dekat Palestina sana itu bukan original Israel, bukan asli Israel. Itu adalah Israel dan Yahudi Georgia yang datang ke sana. Nah, dan itu pokoknya bukan orang asli Israel. Israel itu Bapak Ibu nama lain daripada Nabi Ya'qub alaihissalam. Itu sudah terputus Pak. Sudah tak ada lagi generasi itu sampai sekarang. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu. Sudah tidak ada itu generasi itu. Yang sekarang ini bukan dari generasi itu, bukan. Karena waktu itu ada sejarah yang harus Bapak Ibu pahami. Ketika terjadinya perjanjian lama dan baru, ini dalam agama mereka, perjanjian lama dan baru, ada orang-orang Georgia yang keluar dari sana, mereka katakan kami tidak lagi mau ke Nasrani, kami pindah ke agama Yahudi. Nah, itu Pak yang harus dipahami. Yang pindah itu siapa? Georgia. Itulah yang disebut hari ini Yahudi Georgia itu. Dari turunan dia itulah sampai hari ini. Pindah ke Jerman, pindah ke Prancis, sampai ke beberapa negara Eropa tersebut. Yang hari ini bersatu untuk menghancurkan Islam. Sampai di sini bisa dipahami? Itu jalur sejarah. Itu kalau kita kaji sejarah Yahudi ini Pak. Sedih kita Pak. Kita ini kayak seperti boneka dibuatnya. Seperti boneka. Nah kembali kepada poin tadi. Nabi bilang jangan kalian menyerupai orang-orang Yahudi. Banyak karakter Yahudi itu Pak. Banyak karakter Yahudi itu. Nah, salah satunya yang tadi saya sampaikan. Yang kedua jangan kalian menyerupai orang-orang Nasrani. Mereka pakai pakaian seperti itu kita ikut juga. Bahkan dalam masjid lagi kita pakai begitu. Itu tidak ada penghormatan sama sekali Pak. Itu toleransi yang kebablasan. Yang sudah di luar logika. Dan ini tidak boleh. Maka kita yang mengerti, yang harus punya konsekuensi terhadap itu. Kita yang harus menjaga diri kita, keluarga kita, dan tetangga kita, dan orang-orang dalam golongan kita. Nah yang terakhir Bapak Ibu, kata Nabi. Nah ini agak sensitif nih. Kata Nabi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna man khabbaba imra'atan ala zawjiha au abdan ala sayyidihi." Bukan dari golongan kami kalau ada laki-laki yang menghasut perempuan lain untuk cerai daripada suaminya. Atau laki-laki yang suka ganggu istri orang. Ini ada kaitannya dengan lagu rumput tetangga lebih baik. Ingat tuh Bapak Ibu. Ini diancam sama Nabi. Kata Nabi, bukan dari golonganku orang-orang yang suka merusak rumah tangga orang lain. Baik laki-laki maupun perempuan. Sekarang saya tanya Bapak Ibu.
Mana yang sering? Perempuan menggoda laki-laki atau laki-laki menggoda perempuan? Dua-duanya. Dua-duanya, jangan pilih salah satu. Dua-duanya. Mohon maaf Bapak Ibu, dalam berbagai tempat itu kadang-kadang kita nggak tahu, nggak habis pikir kita. Kenapa setiap pimpinan harus punya sekretarisnya perempuan? Dan sekretaris perempuannya kadang-kadang harus pula seksi. Berjilbab tapi seksi. Nah, yang kayak gini-gini saya nggak paham nih. Belum sampai pikiran saya nih. Kalau bahasa dari segelintir orang yang ditanya, cuci mata Pak Ustaz, biar makin segar. Astagfirullah wa atubu ilaih. Makanya ibu-ibu, perempuan itu perdagangan bagi mereka. Perempuan itu perdagangan. Alat untuk dijadikan transaksi jual beli. Makanya jaga kehormatan, jaga anak kita, jaga anak-anak perempuan kita, jaga anak-anak laki-laki kita. Karena ini berbahaya Bapak Ibu, sangat berbahaya. Karena itu yang menjadi sorotan hari ini di seluruh dunia, bukan hanya di sini. Nah, kembali kepada poin tadi Bapak Ibu, man khabbaba, kata Nabi, laisa minna man khabbaba imra'atan ala zawjiha au abdan ala sayyidihi. Maksudnya apa? Kata Nabi, bukan dari golongan kami ada orang yang merusak hubungan orang lain yang resmi. Suami istri atau berselingkuh dia, ini yang kemudian tidak disukai oleh baginda Nabi Muhammad SAW, dan itu terlaknat. Kenapa Nabi katakan demikian? Karena dia sudah berlaku zolim terhadap orang lain. Itu zolim, zolim. Zolim terhadap siapa? Kata laki-laki tadi, kau tengok suamimu. Suamimu kan dah tua, sakit-sakitan. Mau kau ngurus dia sampai disembuh? Hasutan demi hasutan muncul. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, yang seperti ini bukan tidak ada hari ini. Terjadi. Yang dikatakan sama Nabi, terjadi. Maka jaga rumah tangga, perkuat keimanan dan ketakwaan agar rumah tangga kita terjaga. Tidak usah lirik kiri kanan, nikmati yang kita miliki, bersyukur kepada Allah, tanamkan keistiqamahan, bawa sama-sama. Maka bapak-bapak yang hadir malam hari ini, jaga istrinya baik-baik. Jangan sampai dilirik orang. Kalau tak mau istrinya dilirik orang, suruh pakai cadar. Atau jangan suruh dia keluar rumah dengan busana yang mohon maaf tidak sopan. Nah, begitu juga ibu-ibu. Pengen suaminya tetap di rumah, tapi kerjanya di rumah ngamuk-ngamuk aja. Stres kepala suami. Udah pulang kerja ngamuk pula lagi. Bini di rumah mengamuk, dicarinya tempat rumah yang kedua. Sama nih Pak, lagunya Ahmad Dhani juga begitu tuh. Istri dua, itulah pokoknya. Lupa saya. Dan enak pula saya sampaikan di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. 4 hadis sudah saya sampaikan tentang orang-orang yang tidak masuk dalam golongan Nabi. Dan mudah-mudahan kita semua sadar dan bertobat. Mudah-mudahan kita semua berada pada posisi yang terbaik. Dan mudah-mudahan kita semua husnul khatimah. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.